Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke malam 26 gitu. Berarti masih ada 4 malam lagi. Ini ada tulisan yang menarik saya baca, bahwa nanti ketika Ramadan ini meninggalkan kita, ada 4 kelompok manusia pasca Ramadan ini. Yang pertama, kelompok orang yang tidak tersentuh sama sekali dengan hidayah Allah. Sebelum Ramadan nggak kenal sholat, nggak pernah datang ke masjid, ikut pengajian, senangnya ya kumpul-kumpul di tempat-tempat di mana yang hura-hura lebih tampak menonjol. Dikatakan dia muslim, tapi nggak mau melakukan apa yang menjadi kewajiban seorang muslim. Kemudian datanglah Ramadan. Ternyata Ramadan itu tidak memberi pengaruh apapun bagi dirinya. Jadinya seperti sama saja. Ramadan pergi juga begitu. Maka orang seperti ini, kata Allah, nah ini kita kutipkan dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ra'aita manit takhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah wa may yahdihi min ba'dillah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci pendengarannya, mengunci hatinya, serta menutup penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Jadi orang yang begini ini, sekalipun rumahnya tuh bersebelahan dengan masjid, azan itu nggak ngaruh, Pak. Yaitu tadi, karena Allah sudah menutup mata, telinga, hatinya. Jadi kebaikan itu nggak tampak, nggak tergerak hatinya untuk melakukan. Maka Ramadan ini tidak ada pengaruh baginya. Itu kelompok pertama. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada itu, karena kita berada di masjid semua. Ini nggak masuk kelompok pertama. Nah, kelompok kedua seperti kelompok pertama itu, dia jarang nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran. Kalau tanya muslim, tapi ibadah-ibadah amal soleh dalam agama itu nggak sama sekali dia kerjakan. Tapi ketika masuk Ramadan, kelihatan tuh batang hidungnya. Tampak dia meramaikan sholat tarawih, tampak dia ikut pengajian takjilan, ikut dia duduk bersama orang-orang yang tadarus. Sekalipun dia nggak baca, tapi dia ada di situ. Tapi itu di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga mulai samar-samar keberadaannya. Minggu keempat
blas, hilang orangnya. Ramadan hilang, nggak ada bekasnya, nggak ada baunya di masjid itu. Jadi apa? Awal-awal saja dia tampak, tapi terus nggak ada pengaruh yang masuk dalam dirinya dengan suasana Ramadan itu. Entah tergerak hatinya mau sholat, entah tergerak hatinya mau belajar Al-Quran, entah tergerak hatinya untuk terus belajar agama, enggak, setelah itu enggak ada. Nah, orang seperti ini, kata ulama, ada ulama yang menyebutkan dengan istilah Ramadhaniyun. Apa itu? Orang yang muncul di saat Ramadan aja. Nanti Ramadan hilang juga orangnya. Nah, ini yang perlu hati-hati. Sekarang ini kita masih tampak ini. Tapi nanti coba lihat setelah Ramadan, masih kelihatan nggak kita ini sholat berjamaah di 5 waktu itu? Kalau hilang, berarti ya ini kita ini masuk Ramadhaniyun itu. Nah, kelompok yang ketiga, orang yang persis seperti kelompok 1-2. Sebelum Ramadan itu kayak nggak kenal masjid. Tapi ketika Ramadan masuk, tersentuh hatinya. Entah diawali ramainya anak-anak kok ke masjid, padahal dia sudah seperti itu usianya, kok ya nggak ke masjid ya. Malu dia. Kok saya ini muslim, tapi kok nggak pernah ke masjid. Itu anak-anak kecil kok rajin, rame. Nah, tergerak hatinya. Sehingga dia mau ke masjid. Mau dia mendengarkan, belajar agama dari ustaz, mungkin dari teman-temannya. Melihat temannya ngaji, dia mendengarkan, lama-lama ikut belajar bagaimana supaya dia bisa. Terus begitu. Ramadan selesai, masih tertambat hatinya di masjid. Tambah semangat dia dalam berislam itu. Jamaahnya dia yang meramaikan. Pengajian-pengajian sekalipun dia tidak mengisi, tapi dia ikut meramaikan. Terus begitu. Nah, inilah orang yang dinamakan mendapat hidayah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan, sekalipun kita dulu tidak seperti itu, sekarang kok bisa kita begini, berdoalah. Mudah-mudahan ini merupakan hidayah Allah yang kita dapatkan di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan masih terus hidayah itu kita dapatkan. Nah, kelompok yang keempat adalah orang yang memang sebelum Ramadan sudah bagus ibadahnya, Islamnya, amal solehnya. Ramadan tambah semangatnya. Selesai Ramadan tetap dia jaga semangat itu. Nah, ini orang yang keempat. Dan ini memang orang-orang yang bisa mempertahankan dari dulu sampai sekarang dan akan datang. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, rahimakumullah, ulama salaf itu ada yang memberi semacam ilmu ya kepada kita. Kira-kira amal ibadah Ramadan kita ini diterima nggak sih oleh Allah? Nah, bisa nggak kita tahu? Bisa. Kata ulama itu bisa. Caranya gimana? Perhatikan diri kita. Biasanya ya di Al-Quran memang tidak disebutkan, di hadis tidak disebutkan. Tapi hasil pengamatan, biasanya orang itu kalau beramal diterima oleh Allah, maka ke depan dia semakin dibukakan kemudahan untuk melakukan amal kebaikan lainnya. Coba. Iya, dia awalnya berinfak cuma 1.000. Tapi kemudian rezekinya kok bertambah juga infaknya, tidak 1.000 lagi, 5.000. Kok bertambah juga rezekinya, tambah lagi infaknya menjadi 10.000. Begitu terus terbuka jalan untuk melakukan kebaikan itu.
Demikian juga sholat. Dia berupayakan untuk menjaga sholat wajib ini harus bisa dia kerjakan sehari 5 kali tanpa bolong. Dan amal itu diterima oleh Allah. Maka terbuka hatinya untuk mulai mau melakukan sholat sunnah. Tuh. Mulai melakukan sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah itu dia jaga terus. Itu sholat sunnah rawatib. Tertarik dia, terdorong dia, semangat dia untuk menambah sholat sunnah lain. Apa? Duha. Tambah lagi sholat sunnah lain. Apa? Sholat lain. Di luar Ramadan. Puasanya juga begitu. Kalau puasa Ramadan ini diterima oleh Allah, tidak ada keberatan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan puasa sunnah. Apa? Puasa Syawal. Nah, ini jadi catatan bagi kita. Kok selesai Ramadan dengar himbauan yuk puasa Syawal, puasa lagi. Nah, itu dia. Berarti puasanya Ramadan kemarin itu barangkali ditolak sama Allah. Awas. Nah, ini Ibu Bapak, ayo kita evaluasi diri kita. Mumpung masih ada waktu 5 hari ke depan. Maka kita upayakan 5 hari ini kita bersungguh-sungguh supaya amal ibadah, puasa, sholat, dan amal soleh kita yang lainnya betul-betul diterima oleh Allah. Selain kesungguhan hati yang kita munculkan, kita juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau tutup hatiku setelah Engkau berikan hidayah kepadaku. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu doa kita kepada Allah. Minta, ya Allah, kalau Engkau kasih aku hidayah, terus kasihlah hidayah itu. Jangan tutup sehingga sekali aku mengerjakan, setelah itu sudah tidak lagi. Nah, itu doa. Maka perlu terus menerus kita meminta kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum-sebelumnya mungkin kita masih rasakan berat yang namanya puasa, yang namanya ngaji Al-Quran, yang namanya sholat sunnah. Mulai hari ini, karena kesungguhan kita dan tekad kita dan doa kita, maka berikutnya Allah mudahkan kita itu untuk melakukan amal-amal sholat, karena Allah telah terima amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan mari kita doa terus kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan insya Allah kita masih diizinkan Allah untuk ketemu Ramadan tahun depan. Dan kita bisa beramal untuk lebih baik lagi. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.